Namo Vishnupadaya Krishnapestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Dasaritanaya. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksuhumyutam Yena Tasmai Sri Gurave Nama Mukam Karuti Wacala Panggumlang Hayatiki Yak Kripa Tar Aham Wande Sri Guru Dinatari. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Itinami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvsesa Sunyawadi Praschatya Desatarini. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Dalam kisah kali ini akan menceritakan bagaimana seorang penyembah yang selalu mengikat Sri Krishna di dalam hatinya terkadang menerima sebuah cobaan yang muncul di dalam hidupnya. Di sini kita bisa memetik sebuah pelajaran yang sangat berharga dari kisah hidup Bilwa Manggala Bhagu. Dalam kehidupannya yang terdahulu, Bilwa Manggala adalah seorang sannyasi yang mana ia sempat menggali kuburan dari seorang wanita untuk mengambil perhiasan emas yang ikut dikubur dengan mayat wanita itu. Dan tanpa ia duga, mayat wanita itu mengutuk dirinya ketika ia mengambil perhiasan itu. Karena ia adalah seorang sannyasi dan tidak boleh menyentuh wanita, mayat itu mengutuknya. Kelak di kemudian hari, dalam kelahirannya, ia akan menjadi sangat terikat dengan seorang pelacur. Kini, marilah kita saksikan bersama bagaimana kisah selanjutnya. Mengapa engkau berhenti menari, wahai Cintamani? Menarilah, menarilah. Tarianmu sangatlah indah, Cintamani. Menarilah, menarilah, Cintamani.
Wahai para tamu-tamuku, sekarang sudah saatnya aku beristirahat. Silahkan kalian semua boleh meninggalkan tempat ini. Benar-benar sangat mengesankan, Cintamani. Tarianmu sungguh sangat mengesankan, Cintamani. Ambillah ini. Ini kalung mutiara. Berikan kepadanya. Dan besok malam aku akan kembali lagi, Cintamani, untuk menikmati nyanyian dan tarianmu yang sangat luar biasa ini. Sampai jumpa. Sampai bertemu besok malam, Cintamani. Bahut aca, Cintamani, bahut aca. Kau memang luar biasa, Cintamani. Ini hadiahku untukmu, Cintamani. Bahut aca. Hei, mana bayaranmu, Tuan? Semua orang sudah membayar, kecuali engkau. Mana uangmu? Membayar? Aku ini adalah orang yang miskin. Bagaimana aku bisa memberikan bayaran? Jika engkau tidak punya uang, lalu mengapa engkau datang kemari? Kakak! Pergilah malah. Engkau siapkanlah air untuk aku mandi. Dan siapakah Anda ini? Aku adalah seorang putra Brahmana, Padmana Batakur. Namaku Bilwa Manggala. Aku tinggal di desa seberang sungai. Dan siapakah dirimu? Oh, aku hanyalah seorang pelacur, bagaikan bunga yang mekar di malam hari. Tetapi ia akan layu di saat pagi. Siapakah yang akan menyukai bunga seperti itu? Tidak. Bunga tidak pernah tidak diminati. Bunga yang wanginya memikat semua orang dan memberi banyak kesenangan. Bunga seperti itu tidak pernah tidak diminati. Kata-katamu sangatlah manis. Dan tarian Anda sangatlah indah, Nona. Oh ya, benarkah begitu? Mengapa aku tidak tahu hal itu? Engkau juga kelihatan berbeda dari orang lain, wahai Tuan. Tarianmu itu sangatlah murni dan penuh irama. Dan setiap kata-kata darimu meneguhkan hatiku ini. Kami adalah pelacur. Adalah pekerjaan kami untuk memikat atau menarik perhatian orang. Tidak, Nona, tidak. Aku melihatmu dengan pandangan yang berbeda. Ya, aku mengerti. Sikapmu itu sangat berbeda dengan yang lainnya. Sikapku? Maksudmu? Ya, engkau murah hati bagaikan langit, lembut seperti air, dan seperti angin. Engkau mengharapkan kebaikan untuk semua orang. Kakak, air sudah siap untukmu mandi, kakak. Baiklah malah. Oh Tuan, sekarang Anda silahkan pergi, Tuan. Aku? Engkau menyuruhku untuk pergi? Iya. Datanglah kembali besok. Tapi aku... Tuan, besok aku akan menari lagi. Maukah engkau berjanji untuk datang? Oh, begitukah? Tentu saja aku akan datang ke sini lagi. Tarianmu itu sudah pasti akan tetap membuatku datang ke sini lagi. Baiklah, Cintamani, besok aku akan kembali lagi. Kemudian Bilwa Manggala pulang
ke rumahnya dengan perasaan yang sangat kecewa. Tetapi di dalam hatinya ia bertekad akan datang kembali untuk menyaksikan bagaimana indahnya tarian dari Cintamani. Dan kini marilah kita menuju ke rumah Bilua Manggala, di mana istrinya menunggu kedatangan dari Bilua Manggala. Ia begitu sedih, cemas, dan was-was. Mengapa akhir-akhir ini Bilua Manggala sering keluar di malam hari dan pulang di pagi hari? Bahkan terkadang ia tidak pulang sampai berhari-hari. Wahai menantuku, engkau belum tidur juga? Ini sudah larut malam. Oh, engkau menangis? Apa yang telah terjadi padamu, anakku? Tidak ayah. Ayah, mengapa ayah tiba-tiba datang? Aku sudah menaruh air dan obat di dekat tempat tidurmu, ayah. Oh putriku, aku datang bukan untuk bertanya tentang obat dan airku. Aku datang untuk bertanya kepadamu tentang Bilu. Aku telah mengamatinya. Beberapa hari ini ia sering keluar saat tengah malam. Tidak apa-apa, ayah. Janganlah khawatirkan soal itu. Anakmu tidak akan melakukan apa-apa yang bisa merusak martabatmu. Aku sudah tidak khawatir tentang martabat. Aku hanya memikirkan tentang masa depanmu, anakku. Ayah, aku ini adalah menantumu. Kewajibanku adalah untuk memelihara rumah ini, dan aku akan memenuhi kewajiban itu. Wahai putriku, aku tahu itu. Untuk masalah itu, tidak ada yang membuatku sedih. Tetapi, aku tidak mengerti mengapa aku menjadi begitu sangat terkejut dengan Bilu. Ayah, Ya putriku, Bilu telah meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepadaku. Dan sekarang ia tidak pulang sampai tengah larut malam. Aku tidak bisa mengerti alasannya. ayah ini sedang sakit. Aku mohon, beristirahatlah ayah. Pergilah tidur. Tidur? Aku tidak tahu mengapa. Sejak beberapa hari terakhir ini, aku mencoba untuk tidur. Namun, aku tidak bisa. Sepertinya keinginan untuk tidur telah pergi dariku, anakku. Oh ayah, mengapa? Mengapa engkau sangat khawatir, ayah? Percayalah dengan Tuhan, engkau akan melihat dengan karunia-Nya. Semua akan baik kembali, ayah. Semua akan baik-baik saja? Tapi kenyataannya, dengan memikirkan Bilu, hari demi hari, kesehatanku menjadi menurun. Dan orang-orang di sekitar juga telah berbicara buruk tentang kita. Aku tidak bisa membiarkan ini terus-menerus berlanjut seperti ini. Biluku pergi ke tempat seorang pelacur. Tidak ayah. Aku tidak bisa meninggalkan keyakinanku kepadanya. Tapi putriku, kau tidak akan bisa menyangkal dari kebenaran. Dan suatu hari, semua orang akan tahu. Banyak orang yang belum terang-terangan berbicara. Tapi, suatu saat nanti, semua akan berkata
anak dari Brahmana Padmanabha Thakur, telah menempuh jalan yang salah. Oh ayah, Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika anakku yang saleh bertingkah laku seperti itu, maka aku tidak punya jalan lain selain bunuh diri. tidak ayah. Ayah tenanglah. Berlindunglah kepada kaki Padma Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga semuanya. Tapi putriku, ketahuilah bahwa semua pengetahuanku tentang sastra, semua korban suci yang telah aku lakukan, segalanya menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Ayah, Tidak. Aku bukanlah seorang ayah. Aku bukanlah siapa-siapa. Dan bahkan aku tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang ayah. tidak ayah. Aku tidak berbohong, putriku. Aku tidak berbohong. Aku sempat berpikir bahwa Bilu suatu saat nanti akan menjadi seorang yang terpelajar dan akan dikenal di seluruh negeri. Ketenarannya akan membuatku dikenal baik dan dihormati. Namun semua harapanku menjadi sia-sia. Semuanya telah hilang musnah. Oh ayah, mohon sabarlah. Apapun yang mungkin ayah dengar, itu mungkin berita yang tidak benar. Oleh karena itu, janganlah terlalu khawatir tentang hal ini. Tidak, putriku. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Semua harapanku telah hilang. Dan Bilu melakukan hal yang sangat memalukan keluarga ini. Betapa sakitnya hatiku ini. Kau tidak akan bisa mengerti, wahai putriku. Tidak akan bisa mengerti. Oh ayah, Betapa indahnya dunia ini. Anakku sendiri telah menghancurkan hatiku. Dan sekarang menantuku mencoba menghiburku. Karena anakku, semua orang membenciku. Akan tetapi, karena menantuku, aku merasa dihormati. Betapa indahnya dunia ini. Oh Tuhanku, betapa indahnya dunia ini. ayah. Oh Tuhan, mohon lindungilah suami hamba dari jalan yang salah. Mohon bimbinglah ia ke jalan yang benar. Demikianlah Sumi, istri dari Bilwa Manggala, selalu dirundung kesedihan. Namun apapun itu yang terjadi, ia tetap setia mendoakan sang suami. Ia tidak pernah memperdulikan bagaimana gunjingan dari orang-orang tentang suaminya. Dan baginya, Bilwa Manggala adalah suami yang terbaik yang telah dianugerahkan Tuhan untuk dirinya. Kini, marilah kita menuju ke rumah Cintamani. Manggala, mengapa engkau tidak mengatakan sesuatu? Iya, Mani. Aku hanya sanggup memandangmu saja, Mani. Apa yang engkau lihat, Manggala? Mani, aku melihat matamu dan di dalam mata itu
aku merasakan ada ketertarikan yang sama ketika aku memuja Tuhan pujaanku. Iya, Manggala. Aku sangat mengagumi kualitas-kualitas baik yang ada pada dirimu. Percayalah, ketika aku melihatmu, aku sepenuhnya melupakan diriku. Dan ketika engkau jauh dariku, saat itu aku berpikir, aku hanya sendirian di dunia ini. Tidak, Mani. Janganlah engkau berpikir seperti itu. Manggalamu ini akan selalu ada untukmu. Seperti harumnya bunga. Dan bunga itu sendiri seperti cahaya di dalam api. Oh, kata-kata seperti ini tidak pernah aku dengar sebelumnya. Wahai Manggala, mendengar kata-kata yang telah kau ucapkan, hatiku rasanya meleleh. Wahai Mani, apakah engkau menangis? Oh Mani, Iya, Manggala, aku menangis karena perasaan ini belum pernah kurasakan sebelumnya. cinta Mani, janganlah engkau bersedih. Karena kini engkau memberikan semangat dalam hidupku. Janganlah engkau biarkan semangat hidupku ini redup kembali. Perhatianmu, cintamu telah meluluhkan hatiku. Dulu aku berpikir bahwa dunia ini penuh dengan kepalsuan, penipuan, dan keegoisan. Tapi tidak, setelah aku bertemu denganmu, pemikiranku, sikapku, semuanya terbukti salah. Dan sekarang kasih sayang itu ada. Cinta itu ada. Cinta itu ada bersamamu, cinta Mani. Benar, Mani. Aku akan mengatakannya. Tapi, apa yang akan aku katakan? Bagaimana aku akan mengatakannya? Dan dari mana aku memulainya? Aku tidak tahu, Mani. Kalau begitu, aku yang akan berbicara. Engkau? Baiklah, engkau bicara dan aku akan mendengarkan. Manggala, aku telah mendapatkan cintaku. Dan aku telah mendapatkan sesuatu yang berharga dari hatiku. Karena itu, mulai hari ini, aku tidak akan menari lagi. Gelang kakiku ini tidak akan pernah melingkar lagi di kaki cinta Mani. Lalu Mani, bagaimana Dewa Manggala ini dapat melihat kembali tarian dan nyanyianmu lagi? Tanpa tarian ini, hidup dari Dewa Manggala tidak akan pernah lengkap. Oh, cinta Mani, aku mohon, cinta Mani. Baiklah kalau begitu. Malah, ambilkanlah gelang kakiku. Ternyata kau hanya berpura-pura sakit sehingga tidak dapat menari. Tapi kau mempersembahkan tarian dan nyanyianmu kepada Brahmana miskin ini. Hei cinta Mani, tuanku ini sudah menyimpan cinta yang sangat besar untukmu. Apakah kau menganggap Brahmana miskin seperti dia setara dengan tuanku? Ointa, aku mohon padamu, silakan pergi dari sini. Oh, baiklah cinta Mani. Saat ini mungkin kau sudah tidak mau mendengar kata-kataku lagi. Tapi ingatlah, siapapun yang menjadi penghalangku, maka akan aku hancurkan dia. Hah!
Hai Brahmana miskin, kau adalah penyebab semua ini. Ingatlah kata-kataku ini, bahwa suatu saat nanti aku akan kembali ke sini, dan Cintamani akan memakai gelang kaki itu kembali, dan ia hanya menari untukku. Seperti itulah kini kisah ikatan cinta Bilwamanggala dengan Cintamani telah dilihat langsung oleh Balawanta Rai Bahadur, seorang saudagar kaya raya yang begitu iri hati. Saudara Bilwamanggala yang bernama Sana diam-diam mengikuti perjalanan Bilwamanggala, dan ketika ia keluar dari rumah Cintamani, Sana pun bertanya kepada Bilwamanggala, Oh kakakku Bilu, apakah itu kau? Hai Sana, apakah itu kau? Mengapa kau berada di sini, Sana? Oh, jadi benar apa yang dikatakan paman. Apa? Apa yang dikatakan pamanmu? Katakanlah Sana. Bahwa sejak beberapa hari engkau tinggal di luar. Apakah kau pergi ke tempat Cintamani, si pelacur itu? Apakah benar begitu? Sana, semua orang mungkin menyebutnya seperti itu. Tapi bagiku, dia bukan seorang pelacur, Sana. Dalam pandanganku, Cintamani itu murni dan tidak ternoda. Bilu, apakah karena hal ini kau ingin menghancurkan seluruh keluargamu? Tidak ada yang membantu ayah dan istrimu, sedangkan kau hanya menghabiskan waktumu dengan seorang pelacur rendahan. Sana, Wahai Bilu, tidakkah kau melihat kualitas-kualitas yang baik dari istrimu? Seandainya saja kau menerima dan merawat istrimu, maka ia akan menjadi istri yang sangat baik. apa yang kau katakan? Bicaramu itu seperti orang yang tidak waras. Apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Oh kakakku, kembalilah dari jalan yang salah itu. Semua orang membicarakan hal yang tidak baik tentang dirimu. Apakah kau tahu itu, kakak? Abaikan saja orang-orang itu. Aku pergi ke pelacur. Mereka katakan bahwa Bilwamanggala telah kehilangan kebrahmanaannya. Tapi aku tidak peduli. Kakak, engkau adalah putra dari seorang Padmana Batakur. Jalan ini berbahaya, Kak. Sangat berbahaya. Dan aku mohon, kembalilah, Kak. Kembalilah. Semua orang berpikir Cintamani adalah wanita murahan. Tapi bagiku tidak seperti itu. Cintamani adalah perwujudan dari seni. Dia adalah seorang artis yang sangat luar biasa. Dan demi Cintamani, apapun yang terjadi, aku akan siap menerimanya. Di desa tersebut tinggal pula seorang pendeta Brahmana yang bernama Kadiratna Acarya. Ia adalah pimpinan tertua dari Dewan Kebrahmanaan di desa itu. Ia memiliki tugas untuk memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran di kelompok para Brahmana. Tetapi tak seorang pun yang tahu bahwa sebenarnya ia adalah orang yang sangat licik
dan memiliki hubungan gelap dengan beberapa wanita. Permisi Tuan. Permisi Tuan Brahmana. Arium. Siapa itu di luar? Silakan masuk. Yeay, ternyata kamu pula. Sini pula. Makin hari, kamu semakin cantik saja pula. Arium. Tuan ini bisa saja. Janganlah Anda berkata seperti itu, Tuan. Tuan ini kan seorang Brahmana. Brahmana itu harus setrik, Tuan. Cuma bercanda aja kok. Oh, Tuan Brahmana yang baik hati, mengapa dari tadi saya dengar Anda selalu mengatakan Om Telolet Om, Om Telolet Om. Apa artinya itu, Tuan? Badah, kamu ini ada-ada saja pula. Itu bukan Om Telolet Om. Itu adalah mantra suci pula. Arium. Oh, begitu. Aku kira Anda mengatakan Om Telolet Om. Ngomong-ngomong, apa yang kamu perlukan pula? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini, Tuan. Pada hari purnama nanti, hamba akan mengadakan yadnya di rumah hamba. Dan hamba minta Tuan Brahmana lah yang akan memimpin yadnya. Sekaligus, saya pesan cateringan pesannya sekalian sama Tuan. Apakah Tuan Brahmana bisa? Oh, tentu saja bisa. Saya bisa. Untuk seorang gadis cantik sepertimu, akan saya sediakan waktu yang spesial. Nanti, saya akan ucapkan mantra-mantra yang spesial juga. Tenang aja pula. Tenang saja. Diskon 50%. Oh, benarkah Tuan? Anda adalah seorang Brahmana yang sangat baik hati. Sudah ganteng, penuh karunia lagi. Meski perutnya sedikit bedok. Jangan menyinggung-nyinggung itu. Ini adalah warisan dari nenek moyang. Sudah dari pabriknya kayak gini. Oh iya, Gila yang cantik, apakah kamu mau mahaprasad? Ini ada mahaprasad dari Dewa Siwa. Akan aku berikan kepadamu. Hanya engkau yang mendapatkannya pula. Kau mau pula? Kau mau? Wah Tuan, betapa spesial karunia untukku hari ini. Tentu saja aku mau. Oh, tentu saja pula. Ini adalah mahaprasad manisan. Dan ini ada garlan. Apakah kau mau? Aku kalungkan garlan pula. Arium. Saya takut Tuan. Nanti ada yang melihat. Tuan kan adalah seorang Brahmana yang sangat suci. Dan saya hanya wanita rendahan. Anda akan tercemar jika menyentuh saya. Jangan Tuan. Arium. Jangan salah. Jangan salah pula. Kalau seorang Brahmana mengalungkan mahaprasad garlan dari Dewa Siwa langsung kepadamu, dijamin kamu akan masuk surga pula. Mau ya? Arium. Benarkah Tuan? Mau. Nah, sini, mendekatlah. Ini garlan untukmu. Ada apa ini? Kok dua-duaan? Ayo, ketahuan. Tuan, saya takut. Saya permisi pulang dulu, Tuan. Ya, kamu pulang saja. Ingat, salam buat bapakmu ya.
ingat kasih obatnya. Wow, ada pula yang cantik di sini. Paman, rupanya ada karunia yang spesial malam ini. Mengapa di tengah malam yang larut ini seorang brahmana senior seperti Paman Kadi berduaan dengan cewek genit yang bernama Pula? Oh, ada karunia spesial dari seorang brahmana. Ayo Inta, tutup mulutmu. Orang dia cuma minta obat untuk bapaknya. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh. Mulutmu itu nggak bisa dijaga. Awas, kalau ini nanti jadi gosip besar. Hah? Gimana sih obat? Kenapa? Mesti pegang-pegangan, Paman. Ini pasti ada udang di balik pengorengan ya, Paman. Ayolah, Paman. Jangan pakai rahasia-rahasiaan segala. Ayo Inta, mulutmu itu tidak bisa dijaga. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku ini adalah brahmana senior yang sangat dihormati. Mana mungkin aku berbuat serendah itu. Tapi Inta, sebenarnya aku sangat kagum kepadamu. Kau adalah seorang pemuda yang sangat cerdas dan memiliki banyak kelebihan. Di dalam hatiku, aku benar-benar mengagumimu, Inta. Benar, Inta. Kau adalah pemuda hebat di mataku. Ah, masa begitu, Paman? Apakah karena Paman takut berita ini menyebar? Percayalah, Paman. Rahasia ini akan aku kubur hidup-hidup di dalam perutku. Besok pagi dia akan keluar menjadi kotoran, Paman. Apakah Paman tahan itu? Hariom. Inta, aku mohon, jagalah rahasiaku ini. Oh iya, Inta, ini ada sedikit uang. Aku ingin memberikannya kepada seseorang. Dan setelah aku pikir-pikir, engkau adalah orang yang paling tepat, Inta. Hanya seorang pemuda ganteng dan cerdas sepertimu yang berhak, Inta. Hariom. Paman, sebenarnya aku tidak menginginkan uang atau apapun dari seorang brahmana sepertimu. Tubuh kaki Padmamu sebenarnya melebihi segala-galanya. Tapi seorang brahmana yang baik sepertimu kadang-kadang suka memberi lebih. Dan jika seorang brahmana memberikan sesuatu kepada kita tidak boleh menolaknya, Paman. Dosa kalau kita menolaknya. Ya, Inta, terimalah ini. Terimalah. Seorang brahmana yang baik hati biasanya memberikan hadiah bukan hanya sekali. Dan aku yakin, Paman pasti akan memberiku lagi. Aku yakin itu. Ya, Inta. Ini lagi satu. Nah, sekarang pergilah, Inta. Kamu boleh pergi. Tapi ingat ya, jangan cerita kepada siapapun tentang apa yang telah kau lihat. Beres, Paman. Rahasiamu tersimpan rapi. Reputasimu ada bersamaku, Paman. Sekarang aku mau permisi. Aku akan kembali ke tempat tuanku. Oke, Paman. Oke, bye-bye. Sialan, brengsek anak muda itu.
Sempat-sempatnya dia mengintip aku. Mudah-mudahan dia tidak buka mulut. Sudah kusumpal mulutnya dengan 2 bungkus uang kepeng. Awas kau, Winta. Di rumah Bilwa Manggala, semakin hari istrinya semakin sedih dan cemas. Mengapa sampai saat ini sang suami belum juga pulang ke rumah? Gunjingan dan kata-kata orang selalu ia terima dengan lapang dada. Bahkan banyak orang berusaha untuk memberikannya saran. Namun ia tetap teguh, setia dan percaya kepada suaminya sendiri. Kakak, apakah engkau mendengar sesuatu tentang Bilu? Tidak, aku tidak tahu apa yang telah terjadi pada dirinya. Semakin hari, kelakuannya semakin aneh. Kemana saja dia, dan apa yang dia lakukan? Dia tidak pernah menjawab pertanyaanku. Dia telah kehilangan semua akal sehatnya, Kak. Sebagai manusia, ia tidak memiliki harapan lagi untuk kembali, Kak. Sana, apa maksudmu? Aku mengatakan yang sebenarnya, Kak. Kakakku Bilu, setiap malam ia pergi ke tempat seorang pelacur, Cintamani. Tidak, kau pasti berbohong, Sana. Itu tidak mungkin. Percayalah kepadaku, Kak. Kemarin malam aku melihat dia keluar dari rumah pelacur itu. Benarkah? Apakah kau tidak berbicara kepadanya? Dia tidak mau mendengarkanku, Kak. Oh Tuhanku, mengapa harus terjadi? Aku tidak pernah mengabaikan pelayananku kepadanya. Mengapa? Mengapa ia melakukan hal seperti itu? Mengapa bisa seperti itu? Itu benar. Kekhawatiranku telah terjawab kini. Oh ayah, apa yang mestinya kita lakukan saat ini? Ya, hanya berdoa. Hanya berdoa. Keluarga kita yang selalu menjadi panutan kini telah hancur. Hanya karena satu kesalahan. Ya, hancur putriku. Kemarin di Dewan Kebrahmanaan telah berdiskusi tentang hal ini. Tidak hanya hatiku yang hancur, aku merasa menjadi sangat direndahkan. Aku tidak bisa membayangkan. Lalu, apa yang harus aku lakukan, ayah? Tidak ada yang bisa dilakukan, nak. Tidak ada. Ini adalah nasib kita. Wahai putriku, tidak ada manusia yang mampu mengubah nasib ini. Aku tidak dapat melakukan apa-apa. Oh ayah, tidak ayah. Tidak ada yang bisa kita lakukan, wahai anakku. Aku tidak dapat melakukan apapun. Aku tidak dapat melakukan apapun. Sementara itu, Balawantara Bahadur telah menyusun rencana bagaimana caranya untuk menyingkirkan Bilwa Manggala. Karena ia tidak ingin ada orang selain dirinya yang menguasai sang pelacur Cintamani. Ia mengutus tangan kanannya, Owinta, untuk mencari jalan agar Bilwa Manggala bisa tersingkirkan. Kemana perginya Owinta? Jam segini belum juga muncul batang hidungnya. Salam tuanku. Hamba ingin menghadap. Owinta, kemana saja kau? Kenapa baru muncul batang hidungmu? Oh tuanku Balawanta, aku datang
bersama seorang Brahmana agung, Kadiratna Acharya. Dia adalah Brahmana yang hebat dan sangat berpengaruh, tuanku. Perkumpulan-perkumpulan para Brahmana sangat segan dengan beliau ini. Silakan Brahmana. Silakan Paman Kadiratna. Oh, Brahmana yang sangat suci, selamat datang di rumahku. Hariom, Hariom. Terima kasih Tuan. Tuan adalah seorang penguasa yang kaya raya. Senang sekali berjumpa denganmu, Tuan. Apa yang bisa kulakukan untuk Tuan? Hei Oinda, engkau ceritakanlah kepada Tuan Brahmana ini apa yang sedang terjadi saat ini. Baiklah, tuanku. Wahai Paman Brahmana, apakah engkau pernah mendengar bahwa putra dari Padmanabha Thakur yang bernama Bilwa Manggala sering pergi bertemu dengan pelacur yang bernama Cintamani? Ini sangatlah merusak citra para kaum Brahmana. Seorang Brahmana tidaklah boleh terikat kepada seorang wanita yang tidak baik, apalagi terhadap seorang pelacur. Itu akan merusak nama baik perkumpulan para Brahmana. Bukankah begitu, Paman Kadi? Hariom. Betul katamu Ointa. Aku sudah mendengar berita buruk ini. Dia begitu terikat dengan seorang pelacur. Lalu, tindakan apa yang akan kau lakukan, wahai Tuan Brahmana? Hariom. Tuanku Balawanta, Anda jangan khawatir. Biarkan hamba mengadilinya dalam sidang Dewan Kebrahmanaan. Di sana akan diputuskan hukuman untuk Bilwa Manggala, dan pasti dia akan dikeluarkan dari perkumpulan para Brahmana. Hariom. Bagus, wahai Tuan Brahmana. Kau harus menjaga reputasi para kaum Brahmana agar tidak tercemar oleh seorang yang penuh nafsu dan menjadi budak pelacur. Tapi Tuan Balawanta, untuk memuluskan bagaimana cara menyingkirkan Bilwa Manggala, Tuan mengertilah. Hariom. Paman Kadi, kau sudah lupa? Apakah kau ingin kemasyhuranmu tersebar? Tidak Ointa. Kalian tenang saja. Biarkan aku yang akan menyelesaikan semua. Aku akan memetik bunga Padma tanpa membuat air menjadi keruh karena lumpur. Aku, Kadiratna Acharya, akan membuat segala sesuatunya menjadi beres. Bagus. Engkau memang Brahmana yang sangat cerdas. Pantaslah mereka memilih engkau sebagai ketua dari Dewan Kebrahmanaan. Anda memang luar biasa, Tuan Kadiratna. Anda layak mendapat bintang. Benar Tuan Balawanta. Kalau begitu, aku permisi dulu. Aku akan segera selesaikan urusanmu. Aku mohon pamit, Tuanku. Terima kasih, Paman Kadi. Terima kasih. Hati-hatilah di jalan. Ingatlah, pulang ke rumah dan jangan singgah ke rumah gadis cantik. Ointa. Jangan keras-keras. Hariom.
lagi yang menyaingiku untuk mendapatkan Cintamani. Brahmana busuk itu tidak akan pernah mendapatkan hati Cintamani. Kita manfaatkan Kadiratnacarya itu untuk mengusir Bilwa Manggala, bagaikan ambil seekor anak harimau tanpa membangunkan induk harimau. Tuanku, engkau adalah penguasa yang sangat kaya raya. Semua yang ada di daerah ini, termasuk Cintamani, adalah hakmu, tuanku. Ya. Begitulah konspirasi dari Balawanda dan Kadiratna telah disepakati. Kadiratna, sang Brahmana yang licik, akan pergi ke rumah Bilwa Manggala untuk menyatakan bahwa Dewan Kebrahmanaan telah mengambil keputusan untuk Bilwa Manggala karena ulahnya yang membuat nama kaum Brahmana menjadi tercoreng. Kini, marilah kita sejenak melihat bagaimana Padmana Thakur, ayah dari Bilwa Manggala, semakin hari kesehatannya semakin terganggu oleh pikiran dan perasaan sedih serta kekecewaan yang sangat luar biasa. Wahai kawanku Padmana Thakur, aku tahu bahwa Bilwa Manggala adalah putra yang sangat kau sayangi. Namun saat ini dia tidak mau mengikuti nasihatmu. Hal itulah yang membuat aku menyesal, wahai kawanku Kadiratnacarya. Aku tidak tahu harus melakukan apa lagi, karena segala upaya telah aku usahakan. Aku juga harus menyampaikan sesuatu kepadamu dari hasil keputusan anggota Dewan Brahmana terkait dengan perbuatan si Bilu. Kau tidak hanya kehilangan hak untuk menggunakan air di desa ini, tapi kau harus meninggalkan desa ini. Maka aku Padmana Bah. Ayah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Suni, apa yang terjadi dengan ayah kita? Suni, mengapa engkau tidak mengatakan sesuatu? Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Bilu, aku ingin mendengar langsung darimu. Apakah setiap malam kau pergi ke seberang sungai? Iya, ayah. Setiap malam aku pergi ke sana. Apakah kau tahu semua orang telah membicarakanmu karena perbuatanmu itu? Aku tidak berani untuk menunjukkan wajahku di hadapan penduduk sekitar desa. Ayah, aku tidak melakukan sesuatu yang salah, ayah. Dia sangat mencintaiku. Bilu, kalau saja kau tidak meninggalkan jalan itu sekarang, maka tidak lama lagi kau akan melihat mayat ayahmu ini. Tidak, ayah. Janganlah bicara seperti itu. Ayah, tolonglah. Percayalah padaku, ayah. Aku tidak berbuat sesuatu yang salah. Kau tidak melakukan sesuatu yang salah? Lalu, mengapa semua orang berbicara hal yang buruk tentangmu? Ayah, percayalah padaku, ayah. Aku mohon, cobalah mengerti keadaanku ini. Apa yang harus aku mengerti, Bilu? Keluarlah dari sini. Segera pergi dari pandanganku sekarang. Keluarlah kau. Suni, tolonglah, buat ayah untuk mengerti. Tolonglah, Suni. Katakanlah, kalau Bilu ini menerima Cintamani apa adanya. Dan katakan juga bahwa Bilu ini tidak dapat berpisah darinya. Tidak akan pernah bisa.
Ayah, kenapa ayah biarkan dia pergi? Bagaimanapun juga, dia adalah putramu, ayah. Iya, iya, benar anakku. Dia adalah putraku. Sekarang ia telah dewasa dan ia memiliki kebebasannya sendiri tanpa peduli dengan nama baik keluarga ini. Oh Tuhanku, ayah mertuaku adalah orang yang sangat sederhana. Ia adalah teman bagi semua orang. Aku mohon, berilah ia kekuatan untuk menghadapi semua cobaan ini. Demikianlah, semakin hari kesehatan Padmanabha semakin merosot, dan akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kekecewaan yang teramat sangat dengan Bilwa Manggala putranya. Setelah 12 hari berpulangnya Padmanabha adalah upacara sraddha. Suni, sang istri, sebenarnya telah mengetahui bagaimana Bilwa Manggala begitu terikat dengan Cintamani, dan ia memutuskan untuk pergi menemui Cintamani. Wahai Cintamani, aku telah mengetahui betapa terikatnya suamiku Bilwa Manggala dengan kecantikan dan pesona dirimu. Tetapi aku tidak pernah mempermasalahkannya. Hari demi hari ia menghabiskan waktunya bersamamu tanpa pernah berpikir bagaimana keadaan keluarga dan istrinya di rumah. Tetapi, oh Cintamani, ketahuilah, hari ini adalah hari upacara sraddha dari ayah Bilwa Manggala. Aku memohon kepadamu, berikanlah ia izin untuk pulang dan melaksanakan sraddha untuk ayahnya. Itu pun jika engkau memberikan izin kepadanya, Cintamani. Dan beritahulah dia akan hal ini. Oh Suni, engkau adalah wanita yang sangat luar biasa. Kesetiaan, ketabahan, dan kesabaranmu benar-benar di luar dugaanku. Suamimu, Bilwa Manggala, begitu terikatnya dengan seorang pelacur seperti diriku. Dan sesungguhnya, oh Suni, ia adalah milikmu, Suni. Tetapi, mengapa engkau mesti meminta izin kepadaku untuk membawa suamimu sendiri? Ia adalah hak dan milikmu, wahai Suni. Baiklah, Suni, kini engkau boleh kembali pulang, dan aku akan memastikan Bilwa Manggala akan pulang ke rumah untuk menyelesaikan upacara sraddha dari ayahnya. Pergilah. Oh, betapa kejamnya aku telah berbuat kesalahan yang sangat luar biasa terhadap seorang istri yang baik dan setia seperti Suni. Aku berjanji akan mengembalikan Bilwa Manggala kepadanya. Cintamani, apakah kau memanggilku Cintamani? Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan, Cintamani? Ya. Sekarang aku meminta kepadamu agar engkau pulanglah ke rumahmu. Tidakkah kau tahu? Hari ini adalah hari upacara sraddha dari ayahmu. Engkau harus hadir di sana. Dia adalah ayahmu. Adalah kewajiban seorang anak untuk memberikan persembahan upacara sraddha kepada orang tuanya. Tapi Mani, aku tidak bisa pergi meninggalkanmu.
Aku tidak bisa sedetik pun tanpamu, Mani. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi, Mani. Tidak, tidak. Engkau harus pergi. Ini adalah perintahku untukmu. Jika engkau benar-benar mencintaiku, engkau harus pergi untuk ayahmu. Dan ingatlah, ini adalah perintahku, Manggala. Oh Cintamani, baiklah kalau begitu. Aku pergi hanya karena mengikuti perintahmu, Mani. Demikianlah, karena hanya mendengarkan perintah dari Cintamani, Bilwa Manggala akhirnya pulang ke rumahnya untuk menjalani upacara serada dari ayahnya yang telah meninggal. Wahai Suni, upacara serada untuk ayah telah menyita banyak waktuku. Saat ini sudah larut malam, dan aku rasa aku harus pergi sekarang. Oh suamiku, apakah kau harus pergi sekarang juga? Di malam yang gelap dan disertai hujan yang sangat deras seperti ini? Tidakkah kau ingin beristirahat sejenak? Suni, kau tidak akan bisa mengerti hal ini. Aku sudah berpisah dengan Cintamani selama 10 hari. Dan selama kepergianku, ia pasti sangat khawatir. Kau tidak akan bisa mengerti hal ini, Suni. Aku tidak keberatan dengan semua hal ini, suamiku. Tapi hari ini adalah hari serada ayahmu. Dan kau semestinya tidak boleh pergi dari rumah. Apakah kau tidak berpikir apa yang dikatakan orang-orang nanti atas tindakanmu itu? Aku tidak peduli, Suni. Aku tidak peduli apa yang dikatakan orang, Suni. Yang aku tahu bahwa saat ini Cintamani sangat membutuhkan aku. Dan aku tidak akan bisa bertahan lama tanpa melihat Cintamani. Kau telah benar-benar lupa, suamiku, bahwa kau mempunyai istri, bahwa kau memiliki keluarga. Istrimu ini juga memerlukanmu. Oh, aku sedang mengalami dilema. Aku tahu bahwa aku tidak akan mungkin membuat semua orang senang. Kali ini kau tidak boleh menahanku, Suni. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi sekarang. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi malam ini. Di saat hujan badai seperti ini, tak seorang pun berani keluar dari tempat tinggalnya. Aku memohon kepadamu, setidaknya tinggallah semalam lagi. Hei Suni, kau tidak tahu. Kau tidak tahu, Suni. Di telingaku selalu terdengar suara Cintamani yang terus-menerus memanggil namaku. Oh Mani, oh Mani, kau memanggilku? Mani, Mani, Mani. Suamiku, suamiku. Oh suamiku, berhentilah. Jangan kau menghalangi aku. Mani, aku akan datang, Mani. Aku akan datang padamu, Mani. Mani, Mani. Tolong jangan pergi, suamiku. Jangan pergi. Di tengah-tengah derasnya hujan badai yang disertai gemuruh halilintar dan hembusan angin yang begitu kencang, Bilwa Manggala menerobos gelapnya malam. Tekadnya begitu kuat untuk menemui Cintamani. Air sungai meluap karena banjir yang sangat besar. Dengan arus sungai yang sangat deras, di tepi sungai, Bilwa Manggala berdiri dan tiada hentinya memanggil-manggil nama
cinta Mani. Oh, hujan badai begitu derasnya. Air sungai meluap, membanjiri semua kawasan di sini. Tapi aku harus berjumpa dengan Mani. Oh, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Hai, apakah ada orang di sana yang bisa mengirimkan perahu? Seberangkan aku ke rumah Cinta Mani. Tidakkah ada seseorang yang bisa menolongku? Hanya Manilah yang akan menolongku. Cinta Mani, Cinta Mani. Aku Manggala yang akan menjumpai dirimu. Bantulah aku Cinta Mani, bantulah aku. Mani, di mana kau Mani? Bukalah pintu Mani, bukalah pintu. Hei, siapa itu yang di luar? Oh Mala. Kaukah itu Manggala Takur? Ya, ini aku. Oh, Manggala Takur. Bagaimana mungkin kau datang kemari di tengah-tengah hujan badai seperti ini? Kau bertanya, bagaimana aku datang kemari? Iya, bagaimana mungkin kau bisa datang kemari? Malah, kakakmu telah mengatur segalanya untukku. Lihat saja, di dinding itu ia telah menyediakan sebuah tali agar aku dapat memanjat masuk ke dalam. Apa? Menyiapkan tali? Ya benar. Lihatlah. Biar aku lihat sekarang. Oh Tuhanku, ular yang sangat besar sekali. Kakak, cepatlah kemari kak. Malah, mengapa engkau berteriak di tengah malam seperti ini? Apa yang telah terjadi? Lihatlah kak, Manggala Takur dengan bantuan seekor ular. Dia memanjat tembok kita. Dan dia mengatakan bahwa kakak telah menyiapkan tali untuknya. Benarkah? Di mana? Tunjukkanlah padaku. Hah? Ular yang sangat besar. Manggala, kau mengira ular itu adalah tali? Manggala, mengapa tubuhmu bau sekali? Apa? Bau? Tidak, aku tidak mencium bau apapun. Sangat bau sekali. Bau. Kakak, lihatlah kak, badannya penuh dengan ular. Ular? Di mana? Di mana ada ular? Manggala, bagaimana engkau menyeberangi sungai di tengah badai seperti ini? Mani, bukankah engkau telah mengatur segalanya, Mani? Aku? Ya, ketika aku tidak bisa menemukan satu perahu pun, waktu itu aku mengingat namamu, Mani. Dan aku langsung saja melompat ke sungai. Dan kau mengirimkan sepotong kayu. Dan berkat kayu itu, aku bisa melewati sungai. Sepotong kayu? Baiklah, malah pergi dan lihatlah. Hah? Apa? Manggala Takur, kau melewati sungai dengan memegang mayat busuk? Manggala, apa kau sudah gila? Karena keterikatanmu dengan tubuhku, kamu kehilangan rasa malu dan takut. Karena itu, kau salah mengira ular sebagai tali dan mayat yang busuk sebagai potongan kayu. Ada apa denganmu, Manggala? Ada apa denganmu? Mengapa kau begitu terikat dengan pelacur ini? Untuk mendapatkan badan ini, kau telah menjadi gila. Sampai-sampai kau tidak bisa membedakan antara ular dan tali.
Hai Mani, mengapa? Mengapa engkau bicara kasar sekali padaku? Hah? Manggala, kau telah kehilangan semua akal sehatmu. Kau begitu terikat dengan badanku ini. Apa yang engkau katakan? Apa yang kukatakan benar adanya. Andaikan kau terikat seperti ini kepada Cintamani yang sejati, yaitu Tuhan Sri Krishna, maka kau akan menjadi penyembah yang agung. Apa? Ada apa denganmu hari ini? Kenapa kau bicara seperti ini? Manggala, lupakanlah Cintamani yang busuk ini dan berikan hatimu kepada Cintamani yang sejati. Pergilah engkau sekarang juga. Malah, bukalah pintu gerbang. Dia harus pergi dari sini. Apa yang kau katakan, Mani? Apa yang kau katakan, Mani? Aku harus pergi? Setelah aku meninggalkan segalanya, dan aku datang padamu, Mani, kepadamu. Tapi sekarang, apa yang telah engkau lakukan, Mani? Dengan kata-kata kasarmu, kau telah melukai hati dari Bilwa Manggala ini. Kau telah menghancurkan hatiku, Mani. Apa yang engkau anggap sebagai sumber kebahagiaan, itu hanyalah ilusi. Jika hatimu benar-benar mencari kebahagiaan, mencari cinta yang sejati, maka berikan hatimu kepada Cintamani yang sejati. Tuhan penuh dengan cinta yang suci. Bukalah pintu gerbang, malah dia harus pergi. Mani, dengarkanlah aku, Mani. Hei, kemarilah. Aku akan membukakan pintu untukmu. Dan pergilah. Baiklah. Sampai hari ini, Bilwa Manggala ini tidak pernah menentang saranmu. Dan hari ini, aku akan pergi kepada Cintamani yang sesungguhnya. Aku akan pergi. Cintamani! Hari demi hari, Bilwa Manggala berkelana di jalanan tanpa mengetahui kemana arah tujuan. Tidak henti-hentinya ia mengucapkan nama Cintamani. Di tengah perjalanannya, ada seorang sadhu memperhatikan gerak-gerik dari Bilwa Manggala. Cintamani! Di mana engkau, Cintamani? Di manakah engkau? Di manakah aku bisa menemukanmu? Badanku, pikiranku, dan kata-kataku hanya merindukanmu. Aku tidak tahu engkau di mana. Siapakah yang bisa memberitahuku tentangmu? Siapa? Aku tidak tahu, Tuhanku. Oh Tuhanku, mohon tunjukkan diri Anda kepadaku. Oh Sri Bhagawan, aku sangatlah beruntung karena hari ini aku bertemu dengan seorang sadhu. Karena jika seseorang mendapat kesempatan untuk bertemu dengan seorang sadhu, itu merupakan suatu keberuntungan yang sangat luar biasa. Karena kehadiran seorang sadhu menyucikan dunia ini. Sadhu? Siapa? Siapa yang kau sebut sadhu? Bukan, aku bukan sadhu. Aku bukanlah seorang sadhu. Aku hanyalah seseorang yang berpura-pura. Aku orang yang sangat berdosa. Aku adalah Bilwa Manggala yang penuh dengan nafsu, yang sangat terikat dengan seorang pelacur. Dan Anda, mengapa Anda memanggilku sadhu? Mengapa memanggilku sadhu? Sejujurnya, aku merasa kau adalah orang yang terhebat di antara orang yang melepaskan ikatan. Jika engkau tidak keberatan, engkau bisa beristirahat di ashram kami. Itu akan menjadi sebuah kehormatan
yang sangat luar biasa bagi kami. Oh, Guru yang mulia, dengan sentuhan kata-katamu, badan dan pikiranku menjadi larut dalam kebahagiaan. Kini, aku telah mengembangkan harapan yang baru. Aku merasa Anda dapat memberikan pencerahan mengenai cinta mani yang sebenarnya. Mohon terimalah sembah sujud dari orang yang tidak tahu diri ini. Engkau sangat beruntung sekali. Atas karunia dari Tuhan, engkau pasti akan segera bertemu dengannya. Aku tidak tahu siapa Tuhan itu. Dan juga, aku tidak mengetahui identitasnya. Namun, setelah melihat dirimu, hatiku mengatakan bahwa engkau adalah guru kerohanianku. Maka dari itu, aku memohon kepadamu, berkarunialah kepadaku. Jika engkau menerima aku sebagai muridmu, aku akan sangat berterima kasih. Segalanya dimungkinkan atas karunia Tuhan Sri Krishna. Jika ini adalah kehendak Krishna, maka aku akan memberikan inisiasi kepadamu dengan Gopala Mantra. Marilah, ikutlah bersamaku. Kita pergi ke ashram. Setelah Bilwa Manggala diajak untuk pergi ke ashram dari Sripat Saubaragiri, Bilwa Manggala mulai mendapatkan pelajaran spiritual untuk menempuh jalan bakti. Bilwa Manggala menerima karunia diksa dari Sripat Saubaragiri, dan atas perintah sang guru dan dengan tekad yang luar biasa, Bilwa Manggala kini mempersiapkan perjalanannya menuju Brindawan. Kini keputusannya sudah sangat mantap untuk mencari cinta mani yang sejati. Tuhan Sri Krishna, pujaan dari seluruh alam semesta. Di tengah perjalanannya menuju Brindawan, tiba-tiba Bilwa Manggala melihat seorang perempuan yang sedang mencuci pakaian di sungai. Ia terus dan terus memperhatikan perempuan itu. Saat ini, kembali Maya berusaha untuk menggoda dirinya. Dan ia terus saja memperhatikan perempuan itu. Merasa dirinya diperhatikan terus-menerus oleh seorang sadhu. Ada rasa risih dan khawatir di dalam hati perempuan itu. Ia cepat-cepat menyelesaikan cuciannya dan bergegas pulang ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan menuju rumah, Bilwa Manggala terus mengikuti perempuan itu. Ketika sang perempuan sampai di rumahnya, ia masuk ke dalam rumah. Sang sadhu menunggu di halaman depan pintu masuk. Istriku, apa yang terjadi pada dirimu? Oh suamiku, ketika aku sedang mandi di sungai, ada seorang sadhu terus saja menatapku. Dan saat aku menyadarinya, karena takut, aku langsung saja pulang. Dan aku lihat sadhu itu mengikutiku terus. Seorang sadhu di depan rumah kita? Iya suamiku, saat aku melihat wajahnya, ia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Apa yang kau katakan, Nandita? Jika seorang sadhu datang ke depan rumah kita, ia pasti membutuhkan sesuatu darimu. Karena itu, jika kau memenuhi keinginannya, maka ia akan berkarunia kepadamu. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Memangnya apa yang sadhu perlukan dariku?
Tolong kau pergi dan tanyakan padanya apa yang ia perlukan. Jika ia membutuhkan sesuatu dariku, maka ia akan datang kepadaku. Tetapi ia ingin sesuatu darimu, kesempatan untuk melakukan pelayanan kepada seorang sadhu. Sangatlah jarang, Nandita. Pergilah. Jika kau bisa memuaskannya dengan pelayananmu, maka itu akan menjadi sebuah keberuntungan bagiku juga, kau dan juga seluruh keluarga kita. Jadi, pergilah. Baiklah, demi kebaikanmu dan juga keluarga, aku akan pergi untuk memenuhi keinginan sadhu tersebut. Pergilah, Nandita. Maharaj, bagaimana aku bisa melayanimu? Ini adalah perintah dari suamiku. Mungkin pelayananku bisa menyenangkan hatimu. Wahai Maharaj, setelah hamba perhatikan, mengapa Anda terus mengikuti hamba? Apakah ada yang bisa saya bantu? Apakah ada pelayanan yang bisa saya lakukan untuk Anda, wahai Maharaj? Tentu saja, kehidupan saya sebagai seorang wanita akan sukses jika Anda memberikan kesempatan kepada hamba untuk melakukan pelayanan. Oh, apa yang telah terjadi? Lagi-lagi, Maya telah memasuki hatiku. Aku telah didiksa. Aku telah mendapatkan diksa. Tapi sekarang, mengapa sekarang dalam hatiku keinginan berdosa ini telah muncul kembali ke dalam hatiku? Semua sadhanaku pasti akan sia-sia. Di mata orang lain, aku akan menjadi laki-laki penuh nafsu yang terikat kepada pelacur. Tidak, aku tidak boleh kembali seperti dulu. Oh Tuhanku, mohon, lindungilah hamba. Apa yang Anda katakan, Baba? Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak mengerti. Oh, aku juga tidak mengerti. Berapa lama lagi aku akan mengembara dalam ilusi? Berapa lama lagi? Kapankah semua ini akan berakhir? Kapankah semua ini akan berakhir? Hamba sama sekali tidak mengerti, Baba. Mohon, beritahulah hamba dengan jelas. Apa yang Anda inginkan? Jika hamba bisa melakukan pelayanan untuk Anda, maka kehidupan hamba sebagai wanita tentu saja akan sukses. Tapi Ibu, kehidupanmu sebagai wanita telah berhasil. Tapi mohon, dengarkanlah satu lagi permintaan dari roh yang jatuh ini. Permintaan? Ya Ibu, sebuah permintaan. Hanya sebuah permintaan saja Ibu. Silakan katakan, Maharaj. Apa yang Anda perlukan? Jika engkau memberikannya, maka aku akan bisa menunjukkan kepadamu apa yang ingin aku lakukan. Katakanlah, pelayanan apa yang Anda inginkan dariku? Aku tidak ingin dilayani, Ibu. Tidak perlu. Aku hanya ingin sepasang tusuk rambutmu itu. Tusuk rambutku? Ya, Ibu. Apa yang akan Anda lakukan dengan tusuk rambut ini, Baba? Janganlah engkau bertanya apapun kepadaku, Ibu. Janganlah engkau bertanya. Jika Anda benar-benar ingin memberikan sesuatu yang aku minta, maka aku hanya menginginkan 2 tusuk rambutmu itu. Baiklah. Apapun itu yang Anda inginkan, ambillah ini. Karena 2 mataku ini, aku menyimpang dari jalanku. Yang mana dengan mata ini membuatku jauh
jauh dari penglihatanku yang sebenarnya. Aku ingin melihat Cintamani yang sesungguhnya. Krishna adalah Cintamaniku. Semoga keberuntungan ini ada padaku. Sekarang mata ini telah tercemar. Aku tidak akan bisa melihat Krishna dengan mataku ini. Karena itu, apa gunanya memiliki dua mata ini? Apa gunanya mata ini? Apa gunanya? Baba, apa yang Anda lakukan, Baba? Oh, suamiku. Baba, apa yang Anda lakukan? Sebenarnya, aku harus melakukan hal ini dari dulu. Dan baru sekaranglah aku melakukannya, Ibu. Ya, sekarang aku telah melakukannya. Suamiku. Oh, suamiku. Kemarilah. Ada apa, Nandita? Kenapa engkau berteriak? Lihat. Lihatlah keadaan Baba. Ia meminta 2 tusuk rambutku. Kemudian, ia mencongkel 2 matanya. Oh Tuhan, apa yang telah Anda lakukan? Anda membuat kami melakukan kesalahan. Tidak, tidak. Kalian tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya melakukan tugasku. Hamba tidak mengerti, Maharaj. Tidak akan ada orang yang mengerti betapa berdosanya aku. Hanya Cintamanilah yang tahu. Ya, hanya dia yang tahu. Baba, wahai Baba, Anda terluka. Bagaimana mungkin Anda bisa pergi dalam kondisi seperti ini? Dan juga, jika kami berdua bisa melayanimu, maka kami akan sangat berterima kasih. Oh, ini lagi-lagi godaan. Tidak. Roh yang jatuh ini tidak bisa melihat Cintamani yang asli. Tapi kini, ia bisa menyadari. Aku harus pergi. Dan aku akan pergi. Cintamaniku telah menungguku. Dan untuk mendapatkan Cintamani itu, aku telah menyerahkan segalanya hari ini. Aku akan pergi. Cintamani telah memanggilku datang. Ya, suara itu. Suara yang merdu dari serulingnya. Sangat menghanyutkan. Sangat merdu. Dan aku akan datang. Cintamani, aku akan datang. Setelah kini, dalam keadaan buta, Bilwa Manggala berusaha untuk melanjutkan perjalanannya menuju Brindawan. Setelah melewati beberapa kampung, hutan, lembah dan gunung, tiba-tiba hadirlah seorang anak muda yang begitu tampan luar biasa, memperhatikan dirinya dari kejauhan. Cintamani, di manakah dirimu, Cintamani? Hamba tidak bisa melihatmu. Tolong tunjukkan dirimu padaku. Tunjukkanlah kepadaku, Cintamani. Oh, Cintamani. Baba, oh Baba, apakah kau tidak bisa melihat, Baba? Tidak, aku buta. Aku tidak bisa melihat. Cintamani siapa yang kau panggil? Cintamani itu, Cintamani dari cinta yang rohani yang aku panggil. Aku buta, aku tidak bisa melihat. Bagaimana aku bisa pergi? Bagaimana aku bisa pergi ke Brindawan untuk bertemu dengan Cintamaniku yang sejati? Siapakah yang bisa menuntunku menuju Brindawan? Kalau begitu, peganglah tanganku, Baba. Aku yang akan mengantarmu ke Brindawan. Kau menginginkan dekat denganku? Tidak. Aku ini adalah seorang pendosa besar. Ya, aku adalah seorang pendosa besar. Aku tahu jalan menuju ke Brindawan. Jika kau mau ikut, maka peganglah tanganku. Oh, jadi peganglah tanganku. Marilah Baba ikut bersamaku. Oh, anak kecil,
Aku tidak bisa melihatmu, nak. Tidak masalah. Walaupun kau tidak dapat melihat, tapi kau masih dapat berbicara kepadaku. Lalu, siapakah namamu, nak? Aku memiliki sebuah nama, dan orang-orang dari desaku memanggil aku Gopal. Gopala? Oh, nama yang sangat bagus. Wahai anakku, mulai sekarang aku akan memanggilmu Gopal. Silahkan, Baba. Silahkan. Aku tidak mengerti, Gopal. Setelah aku mendengar suaramu yang merdu, kau masih sangat muda. Namun, aku merasa ingin sekali membuka hati ini. Baba, kemarilah. Duduklah di bawah pohon ini. Mari kita beristirahat sejenak. Hei Gopala, apapun yang akan kau perintahkan, akan aku lakukan. Ya, kemarilah. Duduklah engkau di bawah pohon. Aku mengetahui engkau ingin mendapatkan cinta mani yang sesungguhnya. Tetapi, bagaimana kau bisa melihatnya? Ia begitu tampan dan indah. Ya, aku akan bisa melihatnya. Bahkan, aku akan melihatnya dengan sangat jelas. Mata material ini selalu tertarik dengan kemewahan material. Karena itu, aku menghilangkan mata ini. Tetapi mata ini tidak akan menempatkan aku dalam masalah. Dan aku akan melihatnya dengan sangat jelas. Ya, aku akan melihatnya dengan sangat sempurna. Oh, baiklah. Engkau adalah orang yang baik hati dan penuh keyakinan. Cinta mani tidak bisa pergi jauh darimu. Sejujurnya, aku katakan, sebelum aku bertemu denganmu, keinginanku datang dan datang lagi. Terkadang aku merasa takut. Rasa takut itu terlintas dalam benakku. Takut? Apa yang engkau takutkan? Aku takut jikalau engkau meninggalkanku. Gopal, apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa bertahan tanpamu, Gopal? Percayalah kepadaku dan peganglah tanganku. Ayo kita pergi. Di tengah-tengah perjalanan itu, tiba-tiba Gopal ingin melepaskan pegangan tangan dari Dewa Manggala dari tangannya. Gopal melepaskan pegangan tangan itu. Gopal? Gopal? Hei Gopal, bagaimana aku bisa pergi? Gopal, engkau hendak kemana? Mengapa engkau melepaskan tanganmu dariku? Kini aku tahu. Ketahuilah Gopal, engkau boleh saja pergi jauh, Gopal. Engkau boleh saja pergi melepaskan tanganmu dari tanganku. Tetapi aku menantangmu, Gopal. Jika engkau benar-benar seorang yang kuat, jika engkau adalah orang yang sangat berkuasa, engkau bisa saja pergi jauh dariku. Tapi Gopal, engkau tidak akan bisa pergi dari hatiku. Jika engkau bisa pergi dalam hatiku, di mana engkau sudah terikat kuat dalam hatiku, aku akui bahwa engkau adalah seorang yang perkasa. Gopal, apakah kau bisa pergi dari hatiku? Apakah kau bisa meninggalkan hatiku? Pergi, pergilah. Demikianlah, Dewa Manggala telah mengikat Krishna di dalam hatinya dengan prema bhakti rohani.
ketika para penyembah murni Krishna memiliki cinta kasih rohani yang besar terhadap Krishna, maka Krishna menjadi terikat di dalam hati para penyembahnya. Seakan-akan Krishna tidak memiliki kekuatan untuk beranjak sejengkal pun dari hati para penyembah murni. Marilah kita tinggalkan sejenak kisah perjalanan Bilwa Manggala, dan marilah kita ikuti kisah dari Cintamani yang kini juga telah tiba di Brindawan. Manggala, Manggala, di manakah kau, Manggala? Apakah kau marah padaku? Manggala, Manggala. Cintamani, oh Cintamani, aku di sini Cintamani, aku di sini. Suara siapa itu? Siapa yang menjawab panggilanku? Siapakah kau? Aku adalah Radha Mohan yang sangat engkau cintai. Benarkah itu suara Anda? Lalu, di manakah Anda? Benar Cintamani, aku tinggal di dalam hatimu. Di dalam hatiku? Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Wahai Radha Madana Mohan, benarkah kau tinggal di dalam hatiku? Katakanlah kepadaku, bagaimana aku bisa bertemu dengan Manggala Thakur? Bicaralah, bicaralah. Cintamani, kau akan menemukannya. Kau pasti akan menemukannya kembali. Bilwa Manggala kini telah sepenuhnya terserap dalam cinta bhakti rohani kepada Krishna. Ia begitu ahli dan mengarang lagu-lagu tentang lila Tuhan Sri Krishna. Setiap hari Tuhan Sri Krishna akan datang dan memintanya untuk bernyanyi. Krishna menjadi begitu puas mendengar pujian dari lantunan lagu-lagu Bilwa Manggala yang telah diciptakannya dalam suasana hati yang begitu kusuk kepada Sri-Sri Radha dan Krishna. Pada suatu hari, ketika Bilwa Manggala bernyanyi di tepian sungai Yamuna bersama muridnya, tiba-tiba Cintamani hadir di tempat itu. Manggala, Manggala. Siapakah gerangan? Marilah kita bernyanyi bersama. Manggala, Manggala. Akhirnya aku mendapatkannya. Aku telah mendapatkan apa yang benar-benar aku inginkan. Manggala, kemarilah Manggala, kemarilah, datanglah padaku. Oh, engkau rupanya. Cintamani, engkau telah menunjukkan jalan yang benar kepadaku, Cintamani. Dengan mengikuti perintahmu, aku telah bertemu dengan Sripat Saubaragiri, dan beliau memberikanku inisiasi dengan Gopala Mantra. Beliau memberikanku perintah untuk hidup dalam pelepasan ikatan, dan atas karunia-Nya hari ini di Brindawan aku mendapatkan pelayanan kepada Kiki Padma, Sri Radha Madana Mohana. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Maafkanlah aku telah mengganggu dirimu, Bilwa Manggala. Tunggu dulu Cintamani. Engkau pasti ingin menyampaikan sesuatu.
sampaikanlah. Bicaralah, bicaralah Cintamani. Katakanlah apa yang ada di dalam hatimu. Wahai Sanyasi, aku mengambil sumpah hanya melingkarkan gelang kakiku dan menari hanya untukmu. Tetapi hari ini... Tetapi, ada apa dengan hari ini? Tidak. Aku tidak perlu mengatakannya. Aku akan pergi. Cintamani, pasanglah kembali gelang kaki itu di kakimu, Cintamani. Aku harus memasangnya kembali. Tapi untuk siapa? Hanyalah untuk dia, Cintamani yang sejati. Kau akan kembali memakai gelang kaki ini. Mulai hari ini. Ya, hari ini. Jikalau kau memakai gelang kakimu, jika engkau akan menari dan menyanyi, lakukanlah itu hanya untuk kesenangan dan kepuasan kepedulian Tuhan Sri Krishna. Oh, Gurudev. Apa? Kau tidak bisa mengikuti perintah ini, Cintamani? Apakah ini benar-benar apa yang ingin kau katakan dari dalam hatimu? Ya, Cintamani, itu datang dari lubuk hatiku yang paling dalam. Apapun yang bisa kita lakukan, itu semua atas karunia-Nya. Persembahkanlah segalanya untuk Cintamani Sri Krishna, karena hanyalah Krishna, Cintamani sejati, yang mampu merubah segala yang disentuhnya menjadi sempurna. Baiklah Gurudev. Atas perintahmu, Cintamani yang malang ini akan memakai lagi gelang kakinya, menari dan menyanyi. Terjatuh dalam tarian yang sepenuhnya khusyuk. Ia persembahkan untuk kepuasan Tuhan Sri Krishna. Dan saat itu pula lah Cintamani telah berpulang. Dalam pelayanan tulusnya, ia mencapai kesempurnaan hidup, kembali ke dalam kedudukan yang asli sebagai pelayan sejati dari Sri Radha dan Krishna. Oh Maharaj, oh suamiku, apa yang telah terjadi dengan Cintamani? Mendadak dia jatuh pingsan. Ini semua adalah keinginan dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Ya, wahai para penyembah, Cintamani ini, ia menjalani kehidupan sebagai seorang pelacur. Badan dan pikirannya menjadi tidak suci. Namun, semenjak ia menari dan menyanyi hanya untuk Tuhan Sri Krishna, maka ia telah menyucikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, mari semua yang hadir di sini, kita nyanyikan nama suci Tuhan untuk Cintamani. Dengan berpulangnya Cintamani dan disaksikan oleh Bilwa Manggala, juga penduduk Vrindavan, kita dapat mengerti bagaimana para penyembah murni Tuhan, meskipun dia kelihatan seperti melakukan kegiatan yang menjijikkan sekali, namun sesungguhnya jauh di dasar hatinya yang paling dalam, ia mengembangkan kedekatan terhadap kaki Padma Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna.
Apicet Sudura Acara Bhajan Tema Anunya Ba Sadur Ewa Samantagya Sanya Nyawa Satu Hisab. Meskipun seseorang melakukan perbuatan yang paling jijik sekalipun, tetapi kalau ia tekun di dalam bakti, ia harus diakui sebagai orang suci karena ia mantap dalam ketabahan hatinya dengan cara yang benar. Maka berakhir pula kisah dari Bilwa Manggala Thakur. Semoga persembahan ini mendapat karunia dari Sri Guru dan Sri Krishna dan bermanfaat bagi kita semua. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Demikianlah persembahan kolosal drama dari youth kita yang sangat memukau sekali. Mohon sekali lagi aplausnya yang meriah kepada adik-adik kita. Itu harap kita akan foto bersama ya, bareng bersama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menampilkan drama kolosal yang lebih meriah lagi dan lebih mantap lagi. Hare Krishna, Prabhu and Mataji, that's all the story about Bilwa Manggala Thakur and Chintamani. Please once again give a very big applause for them. Bakaran atas Wahyu Ki.